Agak lemot nih. Baiklah ya, kita mulai aja ya, karena udah 34 partisipan yang hadir hari ini. Kita mulai perkuliahan hari ini ya. Kami mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pertemuan ketiga hari ini kelompok udah dikirim ya, kayaknya di WA dengan dua kelasnya, kelompok 2 ya, kelompok 2 yang presentasi tentang kepuasan pelanggan. Kelompok 2 siapa? Saya Warudah Bu Adila, Wulan, sama Devina. Kepuasan pelanggan ya, kelompok 2 udah masih. Oh ya, Ibu juga belum nyempet, nanti mau bikin ini deh, bikin peer kelasnya, karena ini ada 2 nih kuliah yang online ya. Ibu belum nyempet, nanti Ibu buat lagi, karena kemarin lagi terkejar-kejar lagi harus seminar. Ini Ibu juga udah harus buka ini ya, habis seminar Ulikos kemarin. Oke, baik, kelompok 2 saya persilahkan ya untuk mempresentasikannya, menyiapkan bahannya. Semua udah bagus ya, kelompok 2 udah masuk semua? Udah di ini? Halo? Sudah Bu. Oke, kalau udah siap, saya persilahkan ya untuk kelompok 2, mimpin siapa moderatornya? Saya Bu. Oke, Wardah ya. Ya, saya persilahkan untuk mempresentasikannya. Sebelumnya izin share screen ya, Bu. Disiapkan dulu, yo. Juga ini. Recording in progress. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Bu Aida, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen mutu terpadu. Dan hari ini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang kepuasan pelanggan. Bab ini mempelajari bagaimana siapa aja pelanggan yang harus kita targetkan, bagaimana faktor-faktor untuk mencapai kepuasan pelanggan. Next. Hari ini kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Wardahani Afifah, NPM 020, ada Devina Elvareta, NPM 053, ada Dila Justify, NPM 099, dan Wulan Fitriasari, NPM 108. Next. Oke, untuk perkenalan tentang materi akan disampaikan oleh rekan saya, dipersilahkan. Baiklah, materi yang pertama yaitu perkenalan. Nah, jadi sebenarnya aset terpenting bagi setiap organisasi itu adalah pelanggan. Nah, keberhasilan organisasi itu tergantung pada jumlah, volume, dan frekuensi pembelian dari pelanggan tersebut. Nah, pelanggan yang puas itu cenderung meningkatkan jumlah, volume, dan frekuensi pembelian dari mereka ini.
Nah, kalau total quality management itu mengejar kepuasan pelanggan dengan menyediakan produk atau layanan berkualitas, harga yang wajar, pengiriman tepat waktu, dan layanan luar biasa. Nah, meskipun sulit diukur kepuasan pelanggan itu karena sifatnya itu yang subjektif, tapi kepuasan pelanggan itu harus menjadi fokus utama organisasi dengan tujuan menciptakan pengalaman yang unggul. Nah, kemudian siapa sih pelanggannya? Jadi ada 2 jenis pelanggan, yaitu pelanggan eksternal dan pelanggan internal. Nah, kalau pelanggan eksternal itu adalah mereka yang menggunakan, membeli atau mempengaruhi produk atau jasa organisasi. Nah, pelanggan eksternal itu terbagi lagi menjadi 3 pelanggan, yaitu pelanggan saat ini, calon pelanggan, dan pelanggan yang hilang. Nah, pelanggan-pelanggan ini yang memberikan informasi berharga tentang kepuasan pelanggan. Nah, kalau pelanggan internal itu adalah pekerja dalam organisasi yang menerima produk atau layanan dari departemen lain. Setiap fungsi dalam organisasi itu seperti fungsi teknik atau produksinya itu pasti memiliki pelanggan internal. Nah, setiap individu atau kelompok itu harus bertanya kepada pelanggan internal tentang kebutuhan dan harapan mereka untuk memastikan kualitas produk atau layanan dan memastikan rantai pelanggan atau pemasok internal itu berjalan dengan lancar. Nah, salah satu prinsip dari total quality management itu adalah fokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Ini tuh akan melibatkan semua karyawan dan mereka tuh harus menyadari bahwa mereka adalah bagian dari rantai pelanggan dan pemasok internal. Nah, meskipun beberapa karyawan itu mungkin tidak memiliki kontak langsung dengan pelanggan eksternal, tetapi mereka itu harus tetap berkontribusi pada kepuasan pelanggan. Nah, kemudian ada persepsi pelanggan terhadap kualitas. Nah, salah satu konsep dasar dari total quality management itu adalah perbaikan proses yang berkelanjutan, yang mengakui bahwa tidak ada tingkat kualitas yang dapat diterima secara tetap karena kebutuhan dan harapan pelanggan itu terus berubah. Nah, survei American Society for Quality itu menunjukkan bahwa kinerja, fitur, pelayanan, garansi, harga, dan reputasi itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian yang ditingkatkan dengan kualitas produk dan pelayanan itu sebenarnya lebih penting daripada harga. Nah, selanjutnya ini ada faktor-faktor untuk kepuasan pelanggan. Jadi yang pertama ada pertunjukan. Nah, kinerja itu mencakup ketersediaan, keandalan, dan rawatan produk atau layanan. Nah, ketersediaan itu mengacu pada kemungkinan produk beroperasi saat dibutuhkan. Kalau keandalan adalah ketahanan produk terhadap kegagalan seiring berjalannya waktu. Dan rawatan itu adalah kemudahan dalam pemeliharaan produk agar tetap berfungsi. Nah, kalau fitur produk atau layanan itu dapat dikelompokkan menjadi fitur psikologis, waktu, kontrak, etika, dan teknologi. Dan ini tuh merupakan karakteristik sekunder yang berbeda dari fungsi utama produk atau layanan. Nah, kalau pelayanan, penekanan pada layanan pelanggan itu adalah cara organisasi memberikan nilai tambah kepada pelanggan melalui berbagai tindakan kecil. Nah, ini tuh bertujuan untuk mengubah persepsi pelanggan. Nah, karakteristik tak berwujud dari layanan pelanggan itu adalah atribut yang tidak dapat diukur namun berkontribusi besar pada kepuasan pelanggan. Nah, memberikan layanan pelanggan yang lebih unggul tentunya pasti lebih sulit daripada mencapai kualitas produk yang unggul. Nah, selanjutnya ada jaminan atau garansi. Nah, garansi produk itu adalah janji publik setiap sebuah organisasi tentang kualitas produk dan layanan yang didukung oleh jaminan kepuasan pelanggan, serta komitmen untuk memberikan layanan yang memuaskan. Nah, garansi itu mendorong organisasi untuk memahami definisi pelanggan tentang kualitas, kemudian mengidentifikasi karakteristik kualitas, dan mengumpulkan umpan balik yang memperbaiki produk dan layanan. Nah, selain itu juga garansi memperkuat upaya pemasaran dengan mengurangi resiko bagi pelanggan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada harga. Jadi sekarang pelanggan itu mencari nilai dan bersedia membayar lebih untuk nilai tersebut. Nah, mereka itu terus membandingkan produk dan layanan organisasi dengan pesaingnya untuk menilai yang mana yang sepadan dengan nilai yang mereka terima.
Nah, dalam persaingan yang ketat, konsep nilai pelanggan itu selalu berubah-ubah. Nah, setiap individu yang berinteraksi dengan pelanggan harus terus mengidentifikasi, memverifikasi, dan memperbarui persepsi nilai pelanggan terhadap produk dan layanan. Selanjutnya ada reputasi. Nah, kepuasan pelanggan total bergantung pada keseluruhan pengalaman dengan organisasi, termasuk produk dan layanan. Nah, pelanggan itu sering berbagi pengalaman baik bagi orang gitu, ngasih review dan lainnya. Sementara jadi kalau misalkan pengalamannya itu baik, itu terkadang sulit tersebar dibandingkan dari pengalaman yang buruk gitu. Nah, pelanggan itu cenderung membayar lebih mahal untuk merek yang dikenal dan dipercaya. Dan mereka itu bisa menjadi pelanggan loyal seumur hidup. Nah, memenangkan pelanggan baru itu lebih berharga ya daripada mempertahankan yang sudah ada. Jadi retensi pelanggan itu sangat penting. Nah, investasi dalam retensi pelanggan itu bisa lebih menguntungkan daripada mengurangi biaya operasional. Nah, umpan balik pelanggan itu adalah kunci strategi retensi pemasaran yang efektif. Selanjutnya itu ada masukan. Jadi umpan balik pelanggan itu adalah proses yang berkelanjutan dan aktif dalam memahami perubahan pelanggan dan memenuhi kebutuhan mereka. Nah, organisasi itu memanfaatkan umpan balik pelanggan untuk menemukan ketidakpuasan, menetapkan prioritas kualitas, membandingkan kinerja dengan pesaing, mengidentifikasikan kebutuhan, dan mencari peluang perbaikan. Nah, organisasi yang efektif itu akan mendengarkan suara pelanggan dan memasukkan informasi tersebut dalam tahap perencanaan. Nah, mendengarkan suara pelanggan itu dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti kartu komentar, kuesioner, kelompok fokus, saluran telepon, dan lain sebagainya. Kemudian ada kartu komentar. Jadi, untuk mendapatkan umpan balik dengan harga yang rendah, itu bisa lewat kartu komentar yang bisa dilampirkan ke kartu garansi produk pada saat pembelian. Nah, kartu ini itu berisi informasi dasar seperti nama, alamat, umur pekerjaan, dan alasan membeli produk. Namun, respon terhadap kartu ini biasanya rendah karena terkadang pelanggan itu tuh malas dan tidak ingin mengisi kartu komentar tersebut. Dan hasilnya itu mungkin tidak merepresentasikan perasaan pelanggan secara keseluruhan. Nah, kartu komentar ini juga digunakan dalam industri perhotelan seperti restoran dan hotel. Ini tuh untuk memperbaiki pengalaman pelanggan. Dalam beberapa kasus, makanan gratis atau menginap di hotel itu diberikan sebagai intensif untuk mengatasi masalah yang dilaporkan oleh pelanggan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada kuesioner pelanggan. Tentunya, kuesioner pelanggan merupakan suatu alat yang populer untuk memperoleh opini dan persepsi tentang suatu organisasi serta produk dan layanannya. Namun, kuesioner pelanggan ini bisa juga kita katakan dapat memakan banyak biaya dan waktu. Survei dapat dikirimkan melalui surat maupun telepon. Dalam bentuk kuesioner, para pelanggan nantinya akan diminta untuk memberikan jawaban berkaitan dengan kualitas produk dan layanannya. Lalu survei juga harus fokus pada apa yang mampu atau ingin dicapai oleh para klien, karena survei memang bisa dilakukan untuk meningkatkan harapan dari para pelanggan. Dan harus diperhatikan juga saat menulis survei, sebaiknya diingat bahwa lebih banyak pertanyaan yang dapat dijawab dalam sekitar waktu. Juga survei pelanggan juga harus bisa mengukur pandangan pelanggan terhadap kinerja pesaing. Next. Yang selanjutnya ada grup fokus. Kelompok fokus pelanggan merupakan cara yang populer untuk mendapatkan umpan balik, namun bisa dikatakan biayanya juga sangat mahal. Kelompok ini juga sangat efektif untuk mengumpulkan berbagai informasi tentang harapan dan kebutuhan dari para pelanggan. Survei kelompok fokus juga dapat dikatakan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui apa yang sebenarnya ada di benak pikiran para pelanggan. Lalu, analisis jejak dari grup fokus ini adalah teknik baru yang digunakan dalam kelompok fokus. Analisis jejak ini merupakan cara yang baik
untuk memperoleh perasaan intrinsik yang terkait dengan suatu produk maupun layanan. Tentunya, perasaan tidak mudah didapat dari kuesioner pelanggan. Oleh karena itu, pelanggan seringkali menahan beberapa informasi yang ingin mereka sampaikan di dalam survei. Nah, yang selanjutnya ada nomor telepon bebas pulsa. Nomor telepon bebas pulsa atau 1800 atau 1600 merupakan salah satu teknik yang efektif untuk menerima umpan balik pengaduan. Nantinya, organisasi dapat merespon pengaduan dengan lebih cepat dan lebih murah. Namun jumlah tersebut tentunya tidak dapat menjangkau atau mereka tidak dapat memutuskan untuk membeli produk tersebut atau tidak. Nah, kalau nomor bebas pulsa ini telah meningkat pesat di beberapa negara, salah satunya India, yang bisa berkembang ini berkat adanya revolusi telekomunikasi di India. Terus ada kunjungan pelanggan. Nah, kunjungan pelanggan merupakan usaha untuk datang ke tempat pelanggan untuk kan memberi cara lain untuk mengumpulkan berbagai informasi. Suatu organisasi dapat secara proaktif untuk memantau kinerja dari produknya yang sedang digunakan dan juga dapat mengidentifikasi masalah spesifik maupun masalah yang berulang. Nah, manajer senior itu harus dilibatkan dalam kunjungan ini supaya mengetahui apa saja masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Suatu organisasi nantinya harus terus mendapat informasi terkait pengembangan baru dalam industri pelanggan dengan cara mereka dapat membaca jurnal dan menghadiri konferensi. Next. Nah, ada juga kartu laporan. Kartu laporan ini merupakan alat pengumpul informasi lain yang sangat efektif, yaitu tadi kartu laporan. Nah, kemudian dari kartu laporan ini akan dikirim ke setiap pelanggan setiap kurang lebih 3 bulan. Nantinya data itu akan dianalisis untuk menentukan area-area yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya ada internet dan komputer. Nah, beberapa manajer sekarang ini sudah mulai memantau diskusi terkait beberapa hal yang terjadi di internet untuk mengetahui apa aja yang dikatakan oleh para pelanggan terkait produk-produk mereka. Nah, kalau di internet sendiri kan cenderung beberapa pelanggan itu lebih mencari atau beraktivitas terkait dengan minat, hobi, maupun olahraga tertentu. Nah, news group, buletin elektronik, papan, dan milis dapat dipindai menggunakan pencarian kata kunci. Jika ada yang mengetahui produk suatu perusahaan seperti minat peserta dalam kegiatan, hobi, maupun profesi tertentu. Namun, dengan cara memantau percakapan di internet ini membuat percakapan tersebut tentunya tidak terlalu fokus. Bahkan ada situs internet yang menerima keluhan dan pujian konsumen terkait bisnis dan memberikan nilai organisasi berdasarkan resiko terhadap keluhan dan pujian. Lalu komputer juga dapat digunakan untuk mendeteksi pola dalam data yang tampaknya kacau. Misalkan, data penjualan jaringan pokok menunjukkan bahwa di jam sibuk untuk menjual popok dan menjual bir adalah hal yang sama. Nah, maka penjualan popok tersebut harus ditingkatkan. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, boleh di next slide-nya. Oke, terima kasih. Sebelumnya, untuk mencapai kepuasan pelanggan, ada yang namanya kostumisasi massal. Kostumisasi adalah teknik untuk memodifikasi suatu sesuai dengan kebutuhan dalam skala yang besar. Jadi kostumisasi massal ini gampangnya bisa dibilang pelanggan itu boleh request gitu ke perusahaannya. Jadi apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan, itu lebih spesifik, jadi targetnya itu ada dan lebih banyak keuntungan gitu. Karena perusahaan itu mengedepankan apa yang dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan oleh pelanggannya. Terus yang kedua, ada alat ukur yang namanya Indeks Kepuasan Pelanggan Amerika, atau bisa disebut dengan American Customer Satisfaction Index, atau disingkat dengan ACSI. Merupakan indikator ekonomi nasional yang mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas barang dan jasa yang disediakan oleh perusahaan di Amerika Serikat di berbagai industri. ACSI ini didirikan pada tahun 1994
dan diperbarui setiap 3 bulan dengan skor mulai dari 0 hingga 100. Dengan skor yang lebih tinggi menunjukkan kepuasan pelanggan yang lebih besar. Jadi ACS ini mengukur kepuasan pelanggan di berbagai industri termasuk retail, layanan kesehatan, layanan keuangan, telekomunikasi, dan lainnya. Indeks ini didasarkan pada kombinasi data survei dan umpan balik pelanggan serta data keuangan dan pasar. Pertanyaan survei dirancang untuk menilai kepuasan pelanggan dengan berbagai aspek produk atau layanan perusahaan, termasuk kualitas, keandalan, daya tangkap, dan nilai keseluruhan. ACSI diakui secara luas sebagai ukuran kepuasan pelanggan yang dapat diandalkan dan objektif yang digunakan oleh bisnis, lembaga pemerintah, dan analisis industri untuk mengevaluasi tren kepuasan pelanggan dari waktu ke waktu dan membandingkan kinerja terhadap pesaing. Data ACSI dapat membantu bisnis mengidentifikasi area di mana mereka dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan dan kesuksesan bisnis di Amerika Serikat. Next. Selanjutnya ada survei kepuasan pelanggan di India. Survei itu apa? Survei adalah yang bertujuan untuk mengetahui dimensi-dimensi kepuasan pelanggan yang harus ditingkatkan, memberikan acuan bagi pelayanan lebih lanjut, dan program pengembangan pelayanan di masa mendatang. Sebenarnya survei sama yang indeks tadi di Amerika Serikat ini sama, gunanya itu untuk mengetahui kepuasan pelanggan, seberapa kepuasan pelanggan, dan memberikan pelayanan yang lebih lanjut di setiap daerah, di bagian-bagian manapun, dan program-programnya di India maupun di Amerika Serikat. Selanjutnya ada menggunakan keluhan pelanggan. Penelitian telah menunjukkan bahwa semakin baik layanan di tempat penjualan, semakin sedikit keluhan dan semakin besar volume penjualan. Yang berarti keluhan pelanggan bukan berarti perusahaan itu banyak kurangnya. Mungkin pelanggan yang di perusahaan tersebut melakukan keluhan untuk perbaikan dari produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan bisa memperbaiki dan mendengarkan keluhannya sehingga produk atau jasa yang ditawarkan yang lebih banyak. Next. Selanjutnya ada kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan ini udah nggak diragukan lagi ya. Untuk mendapatkan suatu kepuasan pelanggan diperlukan kualitas yang sangat baik, kualitas yang benar-benar menunjang kebutuhan dari pelanggannya. Layanan pelanggan adalah serangkaian aktivitas yang digunakan organisasi untuk memenangkan dan mempertahankan kepuasan pelanggan. Jadi kualitas pelayanan ini bukan hanya dilakukan pada saat produk atau jasa itu ditawarkan, pada saat produknya itu baru ditawarkan gitu, tapi harus tetap dilakukan kualitasnya, bahkan kalau bisa harus tetap ditingkatkan kualitas pelayanannya sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Terus ada organisasi. Organisasi ini bisa ditangkap sebagai perusahaannya atau organisasi lainnya yang harus mencatat apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi kekurangan dari produknya, dan kemudian mengkomunikasikan kepada karyawannya atau kepada perusahaannya atau kepada seluruh karyawan di perusahaan tersebut untuk menyesuaikan apa yang menjadi tugas mereka dari permintaan pelanggan. Next. Oke, untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, silahkan. Selanjutnya adalah mengenai komunikasi. Komunikasi organisasi kepada pelanggannya harus konsisten dengan tingkat kualitas layanannya. Pelanggan akan merasa tidak puas apabila terdapat perbedaan antara apa yang diiklankan dengan apa yang diterima. Sebuah organisasi berkomunikasi kepada pelanggannya dengan berbagai cara yang luas atau yang halus. Misalnya, sebuah organisasi berkomunikasi dengan pelanggannya melalui telepon karyawan atau sistem respons suara otomatis yang cepat dan mudah digunakan oleh pelanggan. Next slide. Orang-orang garis terdepan atau yang biasa kita dengar sebagai frontliner
adalah pelanggan aset paling berharga bagi perusahaan manapun, sehingga perusahaan harus memiliki karyawan yang terlatih dengan baik untuk menangani keluhan mereka. Untuk mendapatkan karyawan terbaik di garis terdepan, seseorang dengan kepribadian baik harus dipekerjakan. Karyawan garis depan perlu peduli, selalu tersenyum, memiliki suara yang menyenangkan, dan sering berterima kasih kepada pelanggan atas bisnis mereka. Selain itu, karyawan juga harus komunikatif dan solutif terhadap keluhan dari pelanggan. Singkatnya, mereka harus mempunyai sikap yang positif. Next. Kepemimpinan dengan teladan. Peningkatan kualitas tidak akan berhasil tanpa keterlibatan manajemen, dan yang lebih penting adalah komitmen. Manajer dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap kualitas layanan dengan memberi contoh kepada karyawannya. Contohnya, setiap CEO diharuskan untuk menghabiskan setidaknya 4 jam setiap bulannya di belakang meja layanan. Selain itu, ada juga CEO General Motors harus menghabiskan waktu di bengkel dealer, atau lebih baik seperti CEO yang menjadi pelanggannya. Misalkan CEO Harley Davidson mengendari sepedanya ke kantor. Next slide. Komentar tambahan. Sebuah organisasi perlu berusaha untuk meningkatkan kualitas layanannya untuk terus bergerak ke tingkat proaktif. Organisasi proaktif adalah di mana menghubungi pelanggan mereka untuk mengetahui umpan balik atau komentar tambahan terkait kebutuhan dan harapan kualitas layanan mereka. Informasi ini digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan strategi organisasi. Next. Selanjutnya adalah retensi pelanggan. Retensi pelanggan adalah tingkat kemampuan sebuah perusahaan dalam mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Survei kepuasan pelanggan, kelompok fokus, wawancara, dan observasi dapat membantu menentukan pendapat pelanggan tentang suatu layanan atau produk. Namun, apa yang orang katakan dan yang mereka pikirkan seringkali berbeda dari apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, kepuasan pelanggan juga harus diukur dengan menggunakan ukuran penerimaan kasir, pangsa pasar, tingkat retensi pelanggan, dan jumlah referensi dari pelanggan. Perusahaan yang lebih baik telah membangun hubungan antara kepuasan pelanggan dengan laba. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, materi mengenai kepuasan pelanggan dari kami cukup sekian penjelasan dari kami. Jika teman-teman semua ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, silakan melalui kolom chat atau via raise hand. Ini dibuka dulu 3 termin ya, jadi lebih enak kalian menjawabnya. Dibuka per terminnya 3 pertanyaan. Jadi nanti kumpulkan lagi di chatnya, nanti baru enak per tahapan. Ini kayaknya udah 3 nih ya penanya ya. Baik, sebelumnya saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Diki Ferlian yang bertanya terkait bagaimana kita dapat mengidentifikasi hambatan yang mungkin dapat menghalangi pelanggan dari memberikan umpan balik yang jujur dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, mungkin pelanggan tidak bisa untuk memberikan umpan balik yang jujur karena mereka masih memiliki kurang kepercayaan dan kesulitan dalam proses memberikan umpan balik, kekhawatiran terkait dengan privasi maupun tidak adanya insentif maupun sikap defensif dari
perusahaan atau kualitas produk dan layanan yang mungkin buruk. Untuk mengatasi hal ini, mungkin bisa dipastikan dulu bagaimana suatu organisasi itu memiliki kebijakan yang dapat mendukung umpan balik yang jujur. Sederhanakan dari proses umpan balik tersebut dan jelaskan bagaimana data pelanggan yang nantinya akan digunakan dan akan dijamin keamanannya. Lalu berikan insentif atau penghargaan kecil sebagai imbalan dari umpan balik yang telah diberikan. Lalu berikan juga pelatihan kepada staf maupun karyawan untuk merespon umpan balik dengan ramah dan sopan, serta mendengarkan dengan baik apa aja tujuan yang diberikan oleh para konsumen tadi. Lalu tunjukkan bahwa suatu perusahaan maupun karyawan tersebut bersedia untuk memperbaiki masalah yang telah diidentifikasi oleh pelanggan tersebut. Lalu bisa juga menggunakan berbagai hal dan untuk meningkatkan produk maupun layanan yang telah disediakan dari saluran yang sesuai dengan preferensi komunikasi para pelanggan. Bagaimana Diki? Apakah bisa dimengerti? Dapat dimengerti, Devina. Terima kasih. Baik, terima kasih Diki. Izin menjawab pertanyaan dari Diki Harisno. Bagaimana kelompok Anda menangani situasi di mana harapan pelanggan berubah secara mendadak, seperti selama perubahan tren pasar atau situasi krisis dan tetap menjaga tingkat kepuasan pelanggan? Menurut kelompok kami, ada beberapa hal yang secara umum untuk mengatasi perubahan mendadak dalam harapan pelanggan. Yang pertama itu, perusahaan perlu melakukan komunikasi terbuka. Penting untuk tetap terhubung dengan para pelanggan, sehingga mengkomunikasikan perubahan itu sangat penting dan mungkin terjadi dalam layanan atau produk dengan jelas dan transparan. Setelah melakukan komunikasi, perusahaan itu perlu melakukan penyesuaian secara cepat. Jika perubahan tren pasar atau situasi krisis mempengaruhi produk atau layanan perusahaan, perusahaan juga harus berusaha untuk menyesuaikan diri dengan cepat. Hal ini mungkin akan melibatkan beberapa perubahan dalam strategi bisnis atau peningkatan produk. Selanjutnya adalah melakukan pemahaman yang mendalam. Perusahaan perlu mengusahakan untuk memahami lebih baik kebutuhan dan preferensi pelanggan, terutama selama perubahan situasi. Terus memberikan solusi yang fleksibel. Perusahaan berusaha untuk menyediakan solusi yang lebih fleksibel kepada pelanggan yang mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda dalam situasi tertentu. Selanjutnya adalah peningkatan layanan pelanggan. Pastikan perusahaan memberikan tim layanan pelanggan yang siap mengatasi pertanyaan dan masalah pelanggan dengan efisien dan empati. Yang terakhir, harus melakukan evaluasi secara terus-menerus, yang mana perusahaan harus selalu meninjau kembali strategi perusahaan dan mengevaluasi respons terhadap perubahan. Jika diperlukan, perusahaan harus melakukan perubahan tambahan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Apakah sudah jelas, Diki Harisno? Baik, izinkan saya jawab pertanyaan dari Vicky Andrian. Pertanyaannya, bagaimana menurut kelompok kalian ketika kelompok kalian menangani situasi yang dimana ketika seorang pelanggan tidak puas dengan produk atau layanan yang diberikan? Nah, kita harus tahu dulu bagaimana cara kita untuk mengetahui pelanggan tersebut suka puas atau tidak dengan produk dan layanan yang kita berikan. Misalnya mengenai survei kah, atau mengenai wawancara kah, atau dari komplain langsung gitu. Kalau misalkan produk atau pelayanan yang diberikan itu ada kecacatan, misalkan kita beli produk tapi produknya itu ternyata sudah terbuka. Nah, itu mungkin bisa dikomplain dan pelayanan yang bisa kita berikan itu adalah dengan mengganti produknya secara langsung. Jadi kalau misalkan produk atau jasanya ada kecacatan, mungkin solusinya adalah dengan mengganti produk yang lebih baik. Kalau misalkan kalau misalkan pelayanan atau produk yang diberikan itu hanya terdapat kekurangan, itu bisa menjadi masukan untuk perusahaannya dan mendengarkan apa yang seharusnya diperbaiki dari pelayan tersebut atau produk tersebut. Tuh. Bagaimana Vicky? Baik, jawabannya cukup jelas. Terima kasih. Sama.
Oke, sudah 3 penanya yang bisa kami jawab. Jika teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan lagi, atau ada yang mau didiskusikan oleh kelompok kami, dipersilakan. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan nggak dari kelompok yang lain untuk materi tentang kepuasan pelanggan? Masih ada? Oke. Ya, oke, kalau nggak ada yang nanya, nanti Ibu yang bertanya, kalian buat latihan ya. Nanya lagi Bu ada. dari Rando di kolom chat. Di kolom chat kenapa? Ada new mail. Ada penanya baru dari Revando. Oh ya, masih ada, silakan jawab. Izin menjawab pertanyaannya Revando. Pertanyaannya, bagaimana cara yang tepat untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dan sebaiknya kapan waktu yang tepat bagi perusahaan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan? Nah, untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dengan tepat, perusahaan itu harus mengimplementasikan berbagai strategi ya. Yang umumnya itu survei pelanggan. Nah, survei ini tuh bisa dilakuin secara berkala. Misalkan dari awal pembelian atau saat misalkan barang yang dibeli itu digunakan secara jangka panjang, bisa melakukan surveinya itu tiap bulan gitu. Nah, untuk waktu yang tepat bagi perusahaan, sebenarnya itu tergantung perusahaannya masing-masing ya. Tapi menurut kelompok kami, sebaiknya dilakukan langsung setelah pelanggan itu membeli barang tersebut. Jadi surveinya atau kepuasan pelanggan itu bisa kita ketahui secara langsung. Jadi reviewnya itu segar gitu karena baru dibeli gitu, Revando. Baik, terima kasih Adila. Oke, kelompok yang lain masih ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, oke. Jadi tadi kan contoh kayak biar pelanggan itu puas itu kan salah satunya kayak kita ngasih kayak kartu garansi gitu kan. Kayak biar apa sih kayak pelanggan itu percaya sama produk kita dan kayak kalau misalnya produknya kayak mungkin rusak atau kayak apa gitu kita kayak memberikan kayak apa sih kayak kita bisa ngeganti produknya gitu. Nah, tapi misal nih kayak di dalam satu kasus gitu, pelanggannya ini kayak protes nih karena misalnya produknya rusak karena kayak kelalaiannya dia sendiri dalam penggunaan produk tersebut. Nah, itu kan di luar garansi yang diberikan dari perusahaan. Nah, kira-kira gimana sih kalau
kayak dari perusahaan itu harus nanggepin ke konsumennya ini kalau misalnya kayak konsumennya ini ngotot pokoknya kayak harus diganti nih produknya dia nggak mau tahu terus kayak mungkin kayak ngancem kayak mau ngeviralin atau gimana nya gitu. Nah, kira-kira kalau dari perusahaan itu harusnya nanggepin pelanggan yang kayak gini nih kayak gimana sih yang tepatnya gitu biar dia itu tetap puas sama pelayanan dan produk kitanya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Luna. Jadi untuk pertanyaannya itu eh, gimana cara kita menjelaskan ke pelanggan gitu ya. Kalau misalkan organisasi garansi itu nggak bisa kita kasih garansinya karena tidak sesuai dengan kriteria. Jadi izin jawab karena kan setiap perusahaan itu udah ada SOP-nya gitu. Jadi garansi itu sesuai dengan standar operasi dari perusahaannya. Sudah ada syarat-syaratnya dan kalaupun pastinya di setiap kita mau kasih garansi ke orang-orang, pasti sudah dijelasin dulu garansi ini untuk apa. Misalkan kerusakan di bagian internal dari softwarenya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada kerusakan di luar dari kriteria dari garansi tersebut, perusahaan bisa menolaknya gitu dan secara baik-baik. Diomongin dengan baik-baik dan mungkin kalau misalkan pelanggan itu tetap kekeh ataupun mau diviralin gitu di sosial media dibilang perusahaannya tidak bertanggung jawab atau seperti apa, perusahaan punya SOP-nya tersendiri gitu. Jadi perusahaan bisa melakukan tindakan itu berdasarkan syarat dan ketentuan yang sudah ada di perusahaan. Jadi pelanggan juga, memang pelanggan adalah raja, tapi pelanggan juga harus tahu batasan-batasan mana yang harus mereka lakukan. Seperti itu, Luna. Jadi kayak kalau misalnya nih mereka ngancem gitu kayak mau ngeviralin berarti kita tunggu diviralin dulu lalu kita baru kayak konfirmasi kalau misalnya mereka ini klaim garansinya itu di luar dari garansi yang diberikan atau ada langkah sebelum mereka ngeviralinnya gitu dulu kayak biar jangan sampai kayak konsumennya ini bener-beneran kayak ngeviralinnya gitu. Oke, kalau menurut saya langkahnya itu ya kita melakukan mediasi itu gitu. Kalau misalkan pelanggannya itu tetap kekeh dan tetap mau berdasarkan mengikuti dengan logika yang dia punya ataupun dia mau viralin juga gitu. Saya rasa eh, pelanggan dari perusahaan A ini misalkan itu kan banyak gitu. Jadi saya rasa pelanggan juga itu punya logika, pasti udah cerdas, sudah baik gitu kan. Jadi pelanggan-pelanggan yang lain juga pasti mengerti gitu. Apa-apa saja. Oh, kalau di perusahaan ini tuh ini nggak termasuk dari garansi ini karena ini kan kesalahan Anda sendiri gitu. Jadi saya rasa justru kalau misalkan dia mau ngeviralin gitu, malah nanti orang-orang yang lain itu malah menertawakan pelanggan tersebut gitu. Karena kan sudah ada SOP-nya gitu. Atau perusahaan juga bisa melakukan klarifikasi atas video yang sudah tersebar. Pastinya sebelum pelanggan itu bisa membuat video yang akhirnya beredar di seluruh dunia ini, pastinya perusahaan sudah melakukan yang terbaik gitu untuk mencapai titik perdamaian antara pelanggan dan perusahaan. Tuh. Seperti itu, Luna. Boleh nanya satu lagi nggak Wardah? Boleh banget, silahkan Luna. Nah, berarti kan kayak kalau tadi nih misalnya udah clear dengan semua masalah garansinya itu. Nah, terus misalnya kayak pelanggan ini ternyata mau beli lagi nih produk kita gitu. Kira-kira lebih baik kayak kita itu udah langsung nge-blacklist dia biar kayak meminilah apa sih meminimalisir kayak kemungkinan kejadian yang sama itu terjadi atau dibiarin aja dia kayak tetap beli. Kalau menurut saya yang namanya pelanggan, kalau misalkan saya berada di situasi tersebut dan saya sebagai owner ataupun sebagai karyawan dari perusahaan tersebut,
saya nggak akan memilih pelanggan gitu. Saya tidak akan memilih pelanggan yang membutuhkan produk atau layanan saya. Seperti itu. Jadi mungkin bisa kita lebih jelasin, lebih tegasin aja SOP kita itu seperti apa, seperti ini. Jadi kalau misalkan pelanggan tersebut mau melakukan hal yang seperti sebelumnya, itu tidak bisa lagi gitu, karena kita sudah ada standar operation-nya, udah ada ketentuan-ketentuannya, udah ada kriteria-kriteria apa aja yang bisa diklaim sebagai garansi tersebut. Gitu. Boleh-boleh saja kalau menurut saya kita nggak boleh memilih-milih pelanggan, apalagi sampai nge-cut off seperti itu. Oke, terima kasih Wardah untuk jawabannya. Oke, sama-sama Luna. Untuk teman-teman yang lain, jika ada yang masih ingin ditanyakan, dipersilahkan. Oke, masih ada lagi yang ingin bertanya dari kelompoknya? Oke, kalau belum ada ya, saya ini kan nanti ditutup oleh terakhir nanti ditutup oleh moderator. Ini adalah bab tentang kepuasan pelanggan, di mana kita memahami apa sih yang diinginkan yang merupakan kepuasan pelanggan tentunya ya. Sebelumnya kita mengidentifikasi pelanggan kita itu ada pelanggan internal dan ada pelanggan eksternal. Siapa sih sebenarnya pelanggan internal kita? Kelompok berapa yang bisa jawab? Dan pelanggan eksternal kita siapa? Izin jawab, Bu, kalau pelanggan internal itu pembeli yang memiliki kaitan dengan organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Kalau pelanggan eksternal itu membeli tidak ada afiliasi sama sekali dengan perusahaan di tempat pembeli tersebut. Wardah ya? Iya, Bu. Oke ya, jadi pelanggan internal itu ya orang yang internal, bukan pembeli ya, termasuk juga internal yang bekerja di organisasi atau perusahaan kita. Kenapa disebut juga pelanggan? Ya mereka kan mendapatkan kompensasi. Kalau mereka nggak mau mengerjakan, repot juga kan. Jadi harus kita bayangkan dia juga pelanggan sebenarnya orang yang bekerja itu dia membeli atau tidak, tapi kan dia juga internal bagi kita. Biasanya yang memberikan pelayanan itu juga yang harus nanti yang kita bayar dengan kompensasi kan tentunya kan dalam internalnya. Sedangkan eksternal itu pelanggan yang benar ya, pelanggan yang di luar daripada perusahaan gitu ya, tidak di dalam internal itu sendiri gitu kan. Nah, kenapa kita harus mempertimbangkan perhatian kepada kepuasan ini internal dan eksternal pada TKM ya, karena proses daripada TKM itu juga kan menyangkut dari internal sendiri juga, gimana sih mereka puas, SOP-nya sesuai enggak, kompensasinya juga gimana, atau ada mitigasi risiko yang diakibatkan oleh pekerjaan di dalam internal itu gitu kan. Nah, begitu juga dengan eksternal, mereka kan juga memberikan membutuhkan pelayanan ya, pelayanan produk yang kita jual atau yang kita berikan kepada mereka. So kedua-duanya ini kita harus memberikan sebagai pemimpin atau bagian garis di perusahaan itu harus memperhatikan baik itu pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Ya bisa juga terjadi pelanggan internal itu yang membeli produk yang kita misalnya saya bekerja pada suatu Unilever kan, saya juga membeli produk itu gitu kan, tapi itu harus juga dipertimbangkan juga dalam perhatian menjadi pelanggan ya. Karena orang yang bekerja pada perusahaan itu juga dia sudah menyumbangkan pemikiran, menyumbangkan ini, dia harus diperhatikan terhadap kinerja yang dia berikan. Nah itu keberhasilan suatu organisasi karena pelanggannya, kepuasan pelanggan. Dan bukti kalau pelanggan udah puas itu merupakan keberhasilan dari penerapan daripada TQM, Total Quality Management. Ada
ada ISO berapa ya, saya juga lupa, kalau Anda bisa buka di Google. Emang ada ISO untuk produk dan ada ISO untuk beda di dalam tentang ISO itu yang diberikan ISO tentang pelayanan. Jadi nanti menetapkan SOP untuk proses produksi, dan SOP itu kalau perusahaannya juga sifatnya jasa dari pelayanan ya. Nah, artinya kalau pelanggan itu puas, itu berarti juga menunjukkan bukti keberhasilan daripada total quality management yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan itu. Ini dengan demikian berarti sangat penting ya TQM itu karena mendapatkan sertifikasi kan, kalau dia sudah menjalankan mendapatkan penghargaan kualitas nasional, sertifikasi baik itu internasional maupun nasional terhadap perusahaan itu. Sistem dari TQM untuk sudut pandang pelanggan ini ya harus fokus ya kepada keduanya, baik itu pelanggan internal maupun juga pelanggan eksternal. Jadi TQM itu sebenarnya juga fokus kedua hal, tidak hanya kepada pelanggan eksternal, tetapi juga kepada pelanggan internal. Faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan ini, kita menjamin kualitas layanan, yaitu tadi memberikan komunikasi yang tentunya dalam organisasi itu ya, atau baik itu di dalam atau keluar organisasi. Kadang seluruh bisa saja itu berubah ya, diperlukan melayani pelanggan dengan lebih baik. Penting juga untuk memilih orang-orang garis depan yang cermat dan terlatih dengan baik karena mereka mewakili perusahaan bagi pelanggan. Jadi menjamin kualitas pelayanan itu memerlukan komunikasi yang baik ya dari seluruh organisasi yang ada di dalamnya, baik dia diperlukan untuk melayani pelanggan atau memilih orang garis depan dengan atau orang yang di garda depan agar mereka mewakili perusahaan bagi pelanggannya. Contoh tadi, apabila yang ada pertanyaan yang terakhir ya, ini kan garis garda depan nih. Garda depan itu menjelaskannya bagaimana sehingga terjadi komplain kan, komplain pelanggan setelah membeli, apakah memberikan informasi atau komunikasi yang salah sehingga dia menuntut untuk proses kegagalan atau komplain terhadap barang yang dia beli. Makanya suatu contoh ya, kalau kita mau beli barang-barang elektronik atau HP kan, kadang-kadang itu dibukanya bersamaan kan, bersamaan dengan konsumen atau pelanggan yang membeli. Dia nggak mau, dia tunjuk ada model, dia tunjukkan dengan ininya, speknya dan sebagainya yang digariskan. Terus waktu kita membeli udah oke, dia baru mau dibuka atau enggak kan kotaknya. Itu kadang-kadang barang ya. Begitu juga untuk produk-produk yang lain. Kayaknya dalam proses pembelian, kalau masih ini kan dia menanyakan, kita kadang-kadang kan meriksa kalau masih tradisional ya, yang belum online kita beli barang juga kita lihat kan. Kita lihat produknya dan seterusnya. Tapi kadang-kadang juga sekarang banyak pembelian dengan online. Pembelian dengan online ini ya memang kita perlu menjelaskan di situ apa yang perlu secara online, apa yang perlu digaransi, harus jelas komunikasi kita, apa saja yang perlu digaransikan terhadap produk ini, dan layanan garansinya harus jelas, komunikasi dijelaskan pada fitur-fitur atau pada social commerce yang kita lakukan. Nah, kadang-kadang komunikasi ini yang tidak jelas yang mengakibatkan pelanggan komplain. Itu yang sering terjadi. Nah, apabila pelanggan komplain, ya kita sebagai perusahaan atau organisasi harus menanggapi. Kita dengar aja keluhan-keluhan mereka. Itu juga sebagai masukan ya, masukan perbaikan untuk organisasi kita ke depan, baik itu cara melayani pelanggan atau kita sebagai garda depan apa nih yang harus kita perbaiki. Bagi perusahaan, pimpinan yang cermat, berarti dia harus ada training lagi nih. Tidak tahu jelas kan, buat masukan. Berarti dia sebagai PDAC tadi, kontrolnya, dia harus mengadakan lagi dia sebagai proses, kekurangan dia, kenapa ini kesalahan, dia mengadakan perbaikan atau
ya mengadakan pelatihan-pelatihan kan selain plan do PDAC, plan do check ini kita harus selalu proses daripada TKM-nya. Itu yang harus kita jalani ya. Yang kedua, pertanyaan yang terakhir, apakah kita masih tetap melayani pelanggan yang berulang seperti ini? Ya namanya pelanggan mau nggak mau ya, kita harus terima. Kita tidak bisa menolak. Atau orang kalau menolak rezeki kan nggak boleh. Nah, kita sebagai penjual, kita terima aja mereka walaupun dia sudah mengatakan keluhan, tapi kita nanti pembelian ini sebaiknya kita komunikasikan lagi pelayanan-pelayanan atau garansi-garansi yang kita beli. Apabila itu kesalahan yang terjadi, itu kan biasanya tahu kesalahan yang terjadi akibat kesalahan pelanggan atau konsumen ya memang tidak dapat garansi. Mungkin dengan ada komunikasi, peran komunikasi yang baik dalam layanan itu, maka akan terselesaikan keluhan-keluhan dari pelanggan. Ini kadang-kadang memang kita kadang-kadang kayak gitu tuh tidak ada komunikasi ya, yang komunikasi informasi, yang kadang-kadang yang satunya ngotot, yang satunya ini akhirnya tidak segera terselesaikan gitu kan. Nah sebagai pimpinan, sebagai ini karena di proses ini harus berulang lihat nih situasinya kenapa nih kesalahan ini terjadi. Nah, itulah ya mungkin dari proses tadi udah banyak dijelaskan apa saja yang diperlukan dari proses memberikan pelayanan kepada ya ada kuesioner, ada apa yang akan dilakukan, faktor-faktornya mempengaruhi perilaku konsumen dan sebagainya itu tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2 yang menjelaskan cukup banyak ya tentang proses faktor dan bagaimana melakukan daripada kepuasan pelanggan ini. Kepuasan pelanggan merupakan kunci ya, kunci keberhasilan juga bagi perusahaan. Karena nanti pelanggan yang akan loyal, kita mengharapkan pelanggan itu loyal terhadap apa yang kita lakukan atau kita jual ataupun barang atau produk ataupun jasa yang kita berikan kepada konsumen. Karena dia kalau loyal pasti dia akan menginformasikan hal yang baik ya kepada konsumen lainnya. Ya, jadi memang kunci keberhasilan daripada suatu perusahaan. Nah, tadi ada kita untuk menjaga itu ya harus memuaskan pelanggan ya tadi ya kuncinya. Terus yang tadi pertanyaan bagaimana mengidentifikasi hambatan yang mungkin menghalangi pelanggan dalam memberikan umpan balik yang jujur. Kalau dia kurang, kita kadang-kadang juga gitu sih ya, kadang-kadang menjawab kuesioner yang diberikan ya kadang-kadang dia juga di hot. Ya, kadang-kadang sekarang ini banyak rumah sakit, terus kadang-kadang restoran, hotel dan sebagainya ada kan kuesioner yang diberikan perusahaan dalam. Nah, kadang-kadang kita juga kadang-kadang untuk mengisi kuesioner atau juga kita mengisi kuesioner penelitian teman atau kadang-kadang mood, kadang-kadang enggak gitu kan. Kalau lagi mood serius nih kita baca terus kadang-kadang enggak. Nah, berarti kadang-kadang ada umpan balik yang tidak jujur. Ya kita terima aja sebagai ya itu proses. Oh, berarti kita anggap aja semua pertanyaan itu jujur. Tapi kalau di penelitian kan ada nanti kalau terlalu jauh menyimpang dari ada namanya uji reliabilitas dan validitas kan. Itu ada tesnya gitu kan, dia akan berarti dia tidak diterima gitu kan. Tapi kalau ini kita menanyakan itu, kalau dia tidak jujur ya kita anggap aja dia sebagai umpan balik kita. Apa yang harus kita tandai? Oh, ini berarti bertanda tanya buat kita, apa yang harus kita perbaiki ke depan. Anggap aja dia sebagai masukan ya, sebagai masukan yang berharga bagi perusahaan kita gitu. Karena ini merupakan bukan hambatan ya, dia bukan merupakan hambatan, tapi dia hambatan ini karena menyatakan padahal konsumen yang lain kan bagus gitu, bukan hambatan, tapi dia merupakan kita anggap aja dia sebagai masukan yang untuk memperbaiki daripada proses kepuasan pelanggan kita gitu kan.
Ya kalau bisa nggak sih kepuasan pelanggan itu juga produk yang kita berubah-ubah, ya bisa aja terjadi karena itu juga sesuai dengan situasi dan kondisi ya. Mendadak berubah, kemudian orang sudah enggan beli, menurunkan kepuasan pelanggan kita. Nah ini tren-tren perubahan ini memang harus diantisipasi ya, dengan makanya TKM itu kan selalu yang namanya proses plan, do, check, act kan. Dia berulang terus proses ini. Terus memperbaiki ya, karena ada sesuatu yang mungkin nanti pada waktu pelaksanaan ya ini tadi akibatnya tidak ngetren lagi dan ada krisis dan sebagainya, kita perlu dicek, kemudian kita menentukan lagi perencanaan ke depan. Itu proses yang akan kita lakukan. Ya kalau mereka tidak puas ya, pelanggan yang tidak puas ya terhadap produk pelayanan yang kita berikan, memang menjadi bahaya ya buat kita selaku organisasi yang membuat perusahaan. Berarti kita juga harus memperbaiki daripada apa yang menyebab tidak kepuasan daripada produk dan layanan yang diberikan. Jadi masukan selaku, makanya proses TKM itu selalu berjalan pada perusahaan. Ini tidak hanya bahwa pada garda depan ya atau yang menjaga pelayan, tapi juga seluruh pimpinan di dalam organisasi itu berperan di dalam bagaimana, kenapa konsumen tidak puas gitu kan. Ini perlu pertanyaan yang selalu kita lakukan, diskusikan atau menjadikan poin pokok di dalam rapat-rapat pimpinan. Ini untuk memberikan artinya nanti selalu keluarnya melalui proses, karena keberhasilan daripada kepuasan itu adalah keberhasilan daripada proses total quality management. Ada yang saya tanyakan sekarang, apakah keinginan utama sebagian besar konsumen, apakah harga produk atau jasa, atau jelaskan perhatian utama atau keinginan utama daripada konsumen, apakah kepada harga produk atau pelayanan. Ya, ada nggak yang bisa menjawab? Jadi apa sih sebenarnya keinginan daripada konsumen atau pelanggan secara keseluruhan? Apakah perhatiannya itu kepada harga produk atau pelayanan? Itu, Bu. Ya, Sebenarnya harga sama pelayanan ini saling berkaitan sih, kalau menurut saya. Karena perusahaan menetapkan harga itu kan sesuai dengan pelayanan yang diberikan atau kualitas yang diberikan gitu, Bu. Jadi kalau misalkan harganya yang difokuskan untuk konsumen, misalkan harganya lebih murah gitu, tapi pasti kok ada harga ada kualitas gitu, Bu. Gitu. Jadi tergantung kepada konsumennya sendiri juga. Kalau misal mereka pasti konsumen juga pada sadar gitu, Bu. Kalau misalkan harga ada kualitas gitu. Kalau misalkan mau kualitas yang lebih, pasti biaya yang dikorbankan juga pasti lebih banyak gitu, Bu. Kalau menurut saya. ada yang pendapat lain? Jadi tergantung. Ya, jadi tergantung, maksudnya ada harga, ada barang lah gitu ya. Iya, Bu. Ada lagi yang pendapat lain? Kalau Anda sebagai konsumen ya atau sebagai ini, apakah
eh, harga atau pelayanan? Ini tadi siapa? Ini tadi Wardah ya. Yang pertama Wardah. Yang kedua siapa? Ada juga, Bu. Wardah juga. Iya, Bu. Wah, kok Wardah semua ini? Yang lainnya mana? Maaf, Bu. Izin menjawab, Bu. Siapa? Siapa namanya sebutkan? Nama Anggra Wahyuni dengan NPM ujung 114. Ya, izin menjawab, Bu. Menurut saya, lebih penting pelayanan daripada harga. Karena nggak sedikit dari toko-toko di barang-barang branded itu pelayanannya kurang. Karena sangat menonjolkan ya. Kalau misalnya ada konsumen yang datang pakai baju biasa gitu, nggak glimmer atau gimana, responnya tuh sangat buruk. Kadang ngoper sana sini gitu sesama pelayannya gitu. Jadi menurut saya pelayanan itu sangat penting karena saya sendiri pun jika ada eh, pasar homogen gitu ya Bu, yang A ini harganya lebih mahal tapi pelayanannya bagus, yang B ini harganya lebih murah tapi pelayanannya buruk, entah staffnya judes atau gimana, saya bakal milih pelayanan A karena dengan saya milih pelayanan A tuh merasa kepuasan saya dalam membeli sesuatu itu lebih terbayarkan gitu Bu. Terima kasih. Oke. Ya sebenarnya jawabannya dua-dua benar ya. Jadi tergantung sebenarnya pada kondisi dan situasi ya. Jenis barangnya. Kalau memang barang itu membutuhkan yang tingkat pelayanan yang tinggi, ya kita pasti harus mengutamakan pelayanan yang kita utamakan. Misalnya jenis barangnya memerlukan informasi kejelasan tentang penggunaan produknya, ini memang kita membutuhkan tingkat informasi daripada yang kita utamakan adalah pelayanan. Baru yang mendukung pemikiran kita adalah menunjang itu adalah harga gitu. Pertimbangan harga itu nomor dua. Yang penting kita memperolehkan. Tapi ada suatu saat jenis produk memang kita butuh harga tanpa ada pelayanan. Jadi kita lihat tingkatan barang-barang shopping. Kalau barang shopping rata-rata dia memang membutuhkan istilahnya jasa ya, mengutamakan jasanya, kualitas jasanya, karena barang shopping itu memerlukan pelayanan yang kita jelaskan gitu. Tapi atau juga termasuk jasa ya, barang-barang jasa juga harus kita mengutamakan kepada. Kalau dia convenience, barang convenience itu kan tidak memerlukan pertimbangan dalam pembelian. Jadi memang kebutuhan dasar daripada kita, yang kadang-kadang kita tidak mau barang aja, dia bagus nggak? Mereknya apa nih? Kayak seperti jenis minyak gitu kan, kita nggak perlu pertimbangan, kita yang lihat kan, oh jenis sama. Kecuali kalau dia memang untuk minyak yang untuk kesehatan atau pertimbangan, kita juga ya kadang-kadang lihat informasi yang diberikan di brosur atau di brandnya udah cukup kan, tanpa mempertimbangkan adanya pelayanan gitu kan. Kita beli ke supermarket atau beli secara online produk-produk yang memang sifatnya convenient, kadang-kadang kita hanya oh ya pemakaiannya seperti ini, ininya seperti ini, manfaatnya seperti ini, udah kita tidak memerlukan pertimbangan kualitas jasa pelayanan yang apakah dia baik atau tidak, karena yang kita lihat ada harganya gitu kan. Tapi kalau misalnya barang-barang shopping atau barang jasa, memang kita membutuhkan tingkat pelayanan. Jadi sebenarnya dua-duanya jawaban dari Wadah itu ya benar, tapi tergantung daripada tingkat daripada apa sih produk ini. Keduanya apakah perhatian kita utama kepada harga atau perhatian utama kita kepada kualitas pelayanannya. Oh ya, untuk menjawab tadi menangani ketika pelanggan tidak puas ya terhadap pelayanan yang diberikan, itu juga kita dalam hal ini meningkatkan berarti menjadikan pertimbangan kita, perbaikan kita dalam melakukan apa yang harus kita perbaiki, dalam rangka juga untuk meningkatkan pangsa pasar. Kita bisa menggali juga ya, oh ya konsumen ini tidak puas, kita perbandingan orang akan lari itu kenapa gitu kan ke pesaing. Nah, pesaing kita kenapa nih melakukan hal apa yang mereka lakukan gitu. Nah, itu kita balik ya, oh berarti produk ini perlu layanan yang baik nih.
bagaimana kita meningkatkan kualitas pelayanan. Misalnya kan sekarang sistem pembelian secara online, apa sih yang sebenarnya diinginkan orang dalam sistem sekarang yang membelinya secara online? Yang pertama tentunya adalah kita melihat kejelasan ya, kejelasan daripada websitenya itu sendiri, artinya kejujurannya. Kedua, sistem pengirimannya. Perilaku kita itu sistem pengirimannya termasuk kan pelayanan yang diberikan. Itu yang mendorong, oh kita percaya membeli produk yang kita ingin atau dengan dari ulasan-ulasan dan sebagainya. Kenapa sih sekarang orang beli-beli juga komputer, beli apa secara online, nggak mau. Tapi dia benar gitu. Kalau dulu kita merasa khawatir gitu kan, karena tidak ada identitas daripada kejujuran daripada social commerce-nya sendiri. Kalau itu kan kadang-kadang mereka udah beli-beli kayak Apple, apa gitu, udah beli secara online gitu kan, ada penjualan secara online, percaya gitu terhadap tempat yang menjualnya gitu kan, karena mereka mengasihkan identitas yang benar dan jujur. Ini termasuk privasi ya, privasi daripada si penjual itu sendiri gitu. Atau dia ya gini, karena konsumen akan puas apabila salah satunya juga dalam sistem online, pembelian online, apabila dia jujur memberikan informasi sehingga kita yakin untuk membeli produk-produk tersebut. Gitu. Sebenarnya sih ya kadang-kadang juga, makanya jangan sampai ya kalau kita menjual online itu memberikan informasi yang nggak benar gitu kan, yang akhirnya nanti merusak daripada kepuasan daripada pelanggan. Akhirnya pelanggan tidak puas ya tidak akan berulang untuk berbelanja. Yang udah pasti kalau kita nggak puas kita tidak akan berbelanja dan malah akan menginformasikan kepada konsumen lain bahwa oh berbelanja di situ tidak menyenangkan dan seterusnya. Begitu juga dengan pasar-pasar tradisional ya, kita juga harus memberikan pelayanan kualitas baik dan seterusnya. Kadang-kadang memang kita membayar pelayanan itu kita bayar gitu ya karena kita puas tuh kita, apalagi kalau sifat perilaku konsumen pria gitu ya, dia mengendaki memang tidak terlalu banyak basa-basi, tetapi jelas. Beda dengan kalau konsumen wanita yang berbelanja. Dia harus ya, karena dia harus banyak pertanyaan, dia harus banyak yang kita jelaskan. Kadang-kadang pelayanan itu kurang ya gitu, kurang kita beli gitu. Kalau orang kadang-kadang, tapi kadang-kadang juga ada sih orang yang tergantung orangnya ya sifatnya, tapi kebanyakan ya. Maka hasil penelitian beberapa jurnal menyatakan memang wanita itu kalau belanja itu kadang-kadang dia lebih banyak cerewetnya ya dibandingkan dengan pria gitu. Kadang-kadang pria itu ya udah kalau emang dia merasakan happy terhadap ini, dia akan bayar gitu. Pelayanan itu dia akan tidak lagi menanyakan kepada harga produk include di situ gitu. Misalnya suatu jasa ya apa ya, salon atau tempat apa, dia kalau dia nikmat waktu dia itu kan dia harga yang ditetapkan berapapun dia akan bayar gitu kan, karena ada suatu kepuasan yang dia peroleh gitu. Beda dengan kadang-kadang perempuan ini kadang-kadang dia tidak menghiraukan tapi fokus ya kadang-kadang ke situ juga sih ya, tapi ini perlu juga diteliti lebih lanjut tentang identitas daripada responden untuk membedakan antara wanita dan pria untuk menilai suatu kepuasan pelanggan tidak suatu produk. Makanya kadang-kadang kan kalau kita meneliti kan ada kuesioner ya, identitas responden, kita bisa analisis sebenarnya gimana sih identitas responden pria dengan wanita dalam memberikan informasi terhadap kepuasan pelanggan dalam berbelanja. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya persilakan. Nanti kalau Anda
Ini ada pertanyaan ya, kalau Anda sebagai manajer perusahaan, sebuah toko peralatan, misalnya peralatan olahraga, ya ada sebuah toko menjual peralatan olahraga atau lainnya lah. Bagaimana Anda akan melatih karyawan garis depan untuk melakukan hal tersebut di dalam menangani keluhan pelanggan? Ini termasuk tadi yang bertanya, ada akibat pelangganan keluhan pelanggan. Misalnya Anda manajer, sekarang Anda anggap aja Anda sebagai manajer sebuah toko, ya terserah tokonya apa. Kalau ini saya ambil misalnya sebuah toko peralatan olahraga. Jelaskan bagaimana Anda akan melatih karyawan garda depan, tentunya garis depan, untuk melakukan hal tersebut dalam menangani keluhan pelanggan. Coba ini Rekod Haris. Ada nggak orangnya? Atau Dimas, gimana Dimas? Punya pikiran nggak atau punya ini nggak? Ajeng, mana nih? Diki, ada Diki nggak? Diki Verli ya. Coba dipikirkan, gue sambil cari absen. Ya udah setengah 12 ya. Halo, gimana? Udah ada yang ini? Absen misalnya. Izin menjawab, Bu. Oke. Untuk melatih karyawan garis depan dalam menangani keluhan pelanggan itu, pertama sebagai manajer itu kita perlu ngasih informasi yang lengkap terkait produk yang ditawarkan, Bu, tentang peralatan olahraga tadi. Selain itu juga, kita juga perlu melatih karyawan tersebut untuk cepat tanggap menghadapi
keluhan pelanggan, Bu. Seperti mencari tahu tentang keluhan pelanggan itu seperti apa. Terus juga kita juga perlu melatih mereka untuk menunjukkan rasa empati kepada pelanggan, Bu. Serta melatih mereka juga untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan pelanggan sehingga pelanggan tersebut merasa dilayani dengan baik, Bu. Seperti itu. Oke, kok nggak bisa buka ini ya, saya kadu. Ya, jadi tadi yang jawab siapa? Saya, Bu, Diki Ferlen Utama. Oke. Ada lagi yang lain? Ya, intinya sih kita sebagai manajer ya tentunya kepada karyawan ya sebagai garda depan dia melayani pelanggan, ini tentunya kita harus memberikan informasi ya kepada garda depan bahwa pelanggan itu, dengan kata kutip ya, pelanggan itu adalah raja, pepatahnya. Berarti kita harus melayani customer kita itu dengan sebaik mungkin gitu kan. Dengan demikian kita harus melatihkan juga karena keberhasilan daripada pelanggan itu adalah ujung tombak daripada suatu perusahaan. Jadi kalau memang kita berhasil dalam penjualan, tentunya kan ada dampaknya juga kan kepada karyawan itu yang ditanamkan. Kemudian ya kita harus memberikan informasi tentang yang jelas. Jadi diharapkan garda depan itu memberikan informasi yang jelas kepada pelanggan dalam melayani dan juga memberikan informasi produk yang benar kepada pelanggan kita gitu kan. Apabila pelanggan itu mengalami keluhan-keluhan, pelanggan tampung aja gitu loh sebagai masukan daripada perbaikan kita untuk ke depannya gitu. Makanya kalau orang di perbankan, pihak perbankan itu kan mereka misalnya melakukan pelayanan sekitar jam 8 atau jam 9 gitu kan. Jam 8 lewat. Sebelum itu mereka di trainer dulu, diinikan terus selalu diingatkan. Ada meeting ya pagi-pagi, apalagi bagian garda depan, ya kadang-kadang ya harus siap gitu loh menerima berbagai pelanggan dengan wajah yang sehingga kan pelanggan itu kadang-kadang itu juga kan kalau orang kita lagi marah, emosional, dengan datangnya pelanggan yang ramah, memberikan hal-hal yang ditanyakan, membuat kita kan akhirnya emosi kita juga akan berkurang gitu kan, kurang dari apa sih hal-hal yang mengakibatkan ya akhirnya kadang-kadang juga kita turun gitu kan emosionalnya, marah. Kadang-kadang hal ini yang perlu ditanamkan gitu kan, seperti perbankan atau pihak asuransi. Ya kadang-kadang mereka itu atau penjualan pun ya sekalipun pagi-pagi sebelum itu mereka berdoa, kemudian mereka meeting sebentar bagaimana, atau kadang-kadang kalau sore kemarin apa sih sebenarnya yang kemarin ditemukan, ada temuan nggak gitu kan perbankan itu dalam melayani pelanggan di garda depan. Jadi seluruh organisasi itu ya oh ya ada jalan keluarnya nih, mungkin ada pendapat atau apa dalam memberikan pelayanan, ini selalu diinginkan gitu kan. Jadi ini untuk melatih ya garda garis depan dalam menangani keluhan pelanggan. Kayak tadi seperti tadi tidak sesuai gitu kan ya. Kalau sudah terlatih ya tenang aja, dia jawab dulu, dia terima, dengar dulu. Memang kadang-kadang panas sih, buat kuping kita juga panas, emosional. Tapi memang kita udah terlatih ya, kita sabar gitu mendengarkan apa yang menjadi keluhan pelanggan. Setelah mereka berbicara, apa selesai mereka bilang baru kita tunjukkan. Kalau orang lagi marah, kita tunjukkan apapun, kita tidak akan sampai. Kadang-kadang juga di depan perbankan sering sekali ini antrian panjang dan sebagainya, marah-marah gitu kan. Ya mereka kan harus dengerin aja gitu loh, dengerin aja apa ya udah, ini kan mereka sudah terbiasa dan sudah terlatih ya dengerin aja dari
mereka yang melakukan keluhan sebagai melatih masukan perbaikan ke depannya. Itu teknik-teknik ya, nanti emang perlu suatu teknik ya, teknik-teknik di dalam pelatihan ya, melatih karyawan sebagai garda. Makanya kalau udah karyawan itu dia loyal kepada perusahaan, terus dia juga baik, kerjaannya, kinerjanya cukup baik, kadang-kadang perusahaan itu untuk mencari lebih baik, memberi dia gaji kompensasi yang lebih baik lagi, meningkatkan kompensasi lagi, daripada mencari karyawan yang baru. Karena sulit untuk melatih karyawan itu kembali. Makanya perusahaan-perusahaan itu kadang-kadang kalau udah ini ya levelnya tinggi itu kadang-kadang mereka tahu daripada mencari ya kerjaan lain, karyawan lain, kadang-kadang menaikkan kompensasinya gitu. Tapi kadang-kadang juga kalau dia sudah jenuh terhadap pekerjaan itu, walaupun kompensasi yang diberikan juga kadang-kadang nih, tapi ganjaran daripada mereka melakukan kinerja adalah kompensasi yang diberikan oleh perusahaan. Sehingga juga karyawan itu akan tetap terhadap selalu memberikan yang terbaik ya untuk perusahaan. Ya mungkin kalau peralatan olahraga ini ya perlu ya penggunaannya yang jelas, terus modelnya gimana, resiko dari penggunaannya, terus apa ya perlu dijelaskan, sehingga memang perlu ya kalau olahraga hanya bola atau apa ya nggak mungkin ya, tapi peralatan-peralatan lain yang dibutuhkan ini memang perlu dijelaskan bagian karyawan garda depan sehingga bisa menyampaikan kepada konsumen atau pelanggan apabila menanyakan hal-hal yang diinginkan. Ataupun tidak menanyakan, dia harus menjelaskan. Kalau dia membeli sesuatu peralatan olahraga, misalnya apa ya, dijelaskan. Ini kualitas demikian, terus juga halnya batas ininya sekian, resikonya ini, memakai ini, dan seterusnya harus diperjelas oleh si penjual itu sendiri. Oke, mungkin ada lagi yang pertanyaan? Saya kok karya, nggak udah deh. RPS. Mau absen sebentar ya. Oke. Bentar Ibu absen. Amita Desita. Amita Desia. Hadir, Bu. Ini nggak ada. Hadir, Ibu. Hadir, Ibu. Hadir. Oke, Pandu tadi hadir. Pandu hadir kan? Ngilang lagi nggak? Ya, hadir, Bu. Maulia Putri. Hadir nggak Maulia Putri ini? Nggak ya? MBKM, Ibu. Oh ya, MBKM. Natasha. Natasha MBKM, Bu. Pengen lihat yang MBKM dulu berapa. Jessica. Hadir, Bu. Nggak mau. Niki. Hadir, Bu. Vicky. Hadir, Bu. Maya. Hadir, Bu. Mutia Amalia. Hadir, Bu. Wardah. Bu. Dewi Penny. Hadir, Bu. Widya Tuti. Hadir, Bu. Luna Karina. Hadir, Bu. Diki Parlin Utama. Ando. Hadir, Bu. Ntar dicek ya kalau ini. Yolanda. Yolanda nggak ada ya? Yolanda. PKL apa nggak ada? MBKM nggak? Devina. Devina hadir, Ibu. Melia. Hadir, Ibu. Ahmad. Hadir, Bu.
Ajeng, Ajeng ada nggak Ajeng? Hadir, Bu. Risna, Wati, Hadir, Bu. Niwayan, Bu, maaf, Bu. Hadir, Bu. Yolanda Aurel, Aisyah hadir. Aurel, bentar. Hadir, Aurel Bu. hadir. Hadir. Melani, Hadir, Bu. Nabila, Hadir, Bu. Alkesa ini mas nggak kelihatan. Hadir, Bu. Kartika, Hadir, Bu. Akila, Akila MBKM, Bu. Sofiatul, Hadir, Bu. Elisa, Hadir, Bu. Adila, Hadir, Bu. Resta, Hadir, Bu. Hani hadir nggak? MBKM, Bu, langsung. Hani, Cindy, MBKM juga. Hani ini MBKM kan? Cindy yang nggak hadir ya? Ulan, Hadir, Bu. Nadira, Hadir, Bu. Niken, Hadir, Bu. Rawahyuni, Hadir, Bu. Diki hadir ya, Diki Harsono hadir. Dita, Hadir, Bu. Dimas, Ada Ibu. Safa, Hadir, Bu. Rafif, MBKM, Bu. Vina, Hadir, Bu. Jatuh, Hadir, Bu. Hadir. Putri Hadir, nggak tahu ya kemana ya? Hah? Hadir, Bu. Roy, Wijaya, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Okta, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Aji, Hadir, Bu. tadi siapa yang bermasalah? Tanya. Maaf, Bu. Yolanda, Bu. Tadi audio, Bu. Karena sinyalnya susah. Siapa? Yolanda nomor berapa? Sampai 48, Bu. Yolanda kenapa? Tadi audio, Bu. Soalnya susah sinyal, Bu, di sini. Hadir dia. Hadir atau Ya, hadir, izin? Bu. Ini saya. Hadir, Bu. Kasih, Bu. Jadi yang nggak hadir ini yang MBKM ya? Satu Maulia Putri, Natasha 2, Akila 3, Hani 4, Rafif, Julfan ini 5, sama Alfa 1 ya. Iya, Bu. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, ditutup ya moderator. Saya juga mau ke kampus. Baik, teman-teman, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam bertanya. Terima kasih juga kepada Bu Aida selaku dosen pengampu mata kuliah mutu terpadu dari kelompok 2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baiklah ya. Jadi materi hari ini tentang kepuasan pelanggan, di mana perusahaan itu orientasinya memang harus kepuasan pelanggan, di mana kalau mereka mencapai artinya kepuasan pelanggan yang baik, berarti dia sudah itu adalah salah satu keberhasilan TQM yang dilakukan pada bisnis atau perusahaan atau organisasi yang dia lakukan. Di mana TQM itu juga melakukan selalu plan
PDAC ya, artinya selalu berulang melakukan prosesnya yang kita nilai sebagai perbaikan-perbaikan untuk ke depan dalam melayani pelanggan. Untuk perbedaan antara apakah kita memikirkan harga dan pelayanan, tentunya ini dilihat daripada karakteristik daripada produknya. Apakah kalau dia memerlukan informasi kejelasan untuk terhadap produknya, memang ya atau kebutuhan dasar ya. Jadi kalau memang bukan kebutuhan dasar, dia memang perlu meningkatkan daripada memberikan pelayanan, karena pelayanan bisa menjadikan nilai tambah daripada suatu perusahaan itu sendiri. Oke, nanti ke depan presentasi kelompok ketiga ya. Saya persilakan dulu maju, nanti kalau itu kita akan mengadakan kuis ya atau apa pada pertemuan keempat atau kelima. Dan saya tutup dengan mengucap, ada lagi pertanyaan tentang ini? Kalau nggak ada lagi, saya tutup dengan mengucap alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ibu Jin Lip ya.